Saya mengundang Siapong Yu untuk maju ke depan. Kita sama-sama akan berdoa sebelum anak-anak masuk ke kelas masing-masing ya. Bagian ref ini kita nyanyikan bersama dengan anak-anak ya. Bisa ditampilkan slide-nya, bagian refnya. Janjimu seperti fajar pagi hari dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa, anak-anak ikutin Lausa Yunus ya. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami, mengasihi papa mama, mengasihi opa oma, mengasihi kami semua. Terima kasih untuk kasih-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan penguraian firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti dan kami melakukannya dalam hidup kami. Berkati Lausa-Lausa yang juga akan mengajar. Tuhan berikan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan Siapong Yu ke kelas masing-masing. Sembari kita menunggu anak-anak keluar, Bapak Ibu bisa persiapkan Alkitab dari Kejadian 15 ya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini setelah kita skip bulan yang lalu membahas tema seri perjalanan Abraham. Dan hari ini kita lanjutkan lagi kisahnya. Dan sedikit saja untuk mereview pelajaran yang kita mulai dari Kejadian 12. Supaya Bapak Ibu bisa menemukan alurnya. Kita tahu Abraham kita kenal sebagai bapak orang beriman. Dan dia dipanggil keluar dari kampung halamannya. Menuju satu tanah perjanjian yang dia tidak tahu di mana dan kapan dia akan menemukannya. Lalu kemudian Tuhan panggil dia dan kemudian di dalam perjalanan ia jatuh bangun di dalam berimannya. Lalu waktu bulan yang lalu kita belajar ada satu fase ketika dia menyelamatkan Lot keponakannya. Ia harus berhadapan dengan raja-raja yang sudah paham militer tapi dia menang karena kekuatan Tuhan. Dan hari ini kita lanjutkan kisahnya Kejadian 15 ketika Tuhan meneguhkan janjinya kepada Abraham. Mari kita buka Kejadian 15 ayat 1 sampai yang ke-21. Ayat 1 kita baca bersama-sama lalu nanti saya lanjutkan bagiannya. 1, 2, 3.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Kata Abram lagi, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambakulah yang akan menjadi ahli warisku. Namun datanglah firman Tuhan kepadanya, orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Ia berfirman lagi kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6 sama-sama. Abram pun percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Firman Tuhan kepadanya lagi, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, bagaimanakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Semua itu diambilnya bagi Tuhan dan dibelahnya menjadi 2. Lalu bagian-bagian itu diletakkan yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dibelahnya. Ketika burung-burung pemangsa hinggap di atas daging binatang-binatang itu, Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, Abram tertidur lelap. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi pendatang di suatu negeri yang bukan milik mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Sesudah itu mereka akan keluar membawa harta benda yang banyak. Engkau sendiri akan pergi kepada nenek moyangmu dengan damai sejahtera dan akan dikuburkan pada waktu rambutmu telah memutih. Namun keturunanmu lah yang keempat akan kembali ke sini, sebab kejahatan orang Amori itu belum genap sampai kini. 17-18 sama-sama. Ketika matahari terbenam dan kegelapan turun, terlihatlah perapian yang berasap dan sulu berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itu Tuhan mengikat perjanjian dengan Abram dan berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat, sungai yang besar itu, yakni tanah orang Keni, orang Kenas dan orang Katmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi dan orang Yebus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu kita mendengar berita yang sangat menyesakkan hati kita semua. Tragedi Bekasi ketika kecelakaan kereta listrik dan kereta api terjadi. Bapak Ibu tahu beritanya ya? Semua berawal dari sebuah taksi yang katanya mogok di perlintasan rel kereta. Ada yang mengatakan taksi itu menerobos. Ada yang mengatakan karena memang mobil listrik jadi mogok di rel kereta. Ada yang mengatakan karena tidak ada palang pintu dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, kisah tragedi ini ternyata dalam minggu-minggu ini bukan hanya peristiwa ini. Kalau kita melihat beritanya, ada banyak terjadi ternyata dalam 1 minggu terakhir kecelakaan terjadi di lintasan rel kereta. Saudara-saudara, tentu kita sedih dengan duka cita karena banyak korban jiwa yang meninggal, banyak yang terluka, banyak yang sedih kehilangan keluarganya, dan orang tidak pernah menyangka akan mengalami tragedi semacam itu. Tetapi kejadian-kejadian ini menjadi pengingat yang sangat keras bagi kita, saudara-saudara. Terkadang palang pintu menjadi tanda bagi kita untuk berhenti sejenak, menunggu sejenak, supaya kereta itu lewat. Maka kalau tidak, betapa mahalnya harga yang harus dibayar kalau kita tidak sabar untuk menunggu. Di zaman ini kita
jujur kita hidup di satu zaman yang sangat sepertinya alergi dengan kata menunggu. Budaya di zaman ini semua serba cepat. Kalau kita lapar, kita tinggal klik. Beberapa menit kemudian makanan langsung datang. Kita tidak perlu menunggu terlalu lama. Di zaman ini kita pengen transfer uang, kita tidak perlu harus ke bank dulu, bukan? Kita perlu hanya sekedar klik dan kemudian uang bisa ditransfer dalam hitungan detik. Di zaman ini kalau kita pengen nonton film, hiburan, kita tinggal klik saja, kita juga sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka di zaman ini saudara, kita terbiasa hidup tanpa jeda. Sehingga tanpa sadar waktu kita menunggu di zaman ini, hati kita kadang langsung gelisah. Kok lama ya? Misalnya di jalan ketika lampu merah. Bagi kita menunggu lampu merah rasanya mungkin akan lama dan kita pengen maju pelan. Kapan hijaunya. Kita pengen cepat-cepat. Saat internet di HP kita agak lemot sedikit, terlambat beberapa detik saja, bisa saja hati kita langsung kesal. Seakan hidup kita ikut terhambat. Bahkan dalam hal sederhana misalnya, ketika kita mengirim pesan WA kepada seseorang, lalu ternyata pesan itu sudah centang biru, belum dibalas-balas. Kita dalam hati berpikir, kenapa dia tidak balas? Apa saya menyinggung perasaannya? Apa dia tidak suka dengan saya? Dan banyak hal-hal lainnya, saudara-saudara. Kita tidak terbiasa dengan hidup ada dalam jeda menunggu sesuatu. Kita bukan hanya tidak suka menunggu di zaman ini, bahkan mungkin saja kita mulai kehilangan kemampuan untuk menunggu sesuatu. Atau ada di sini yang hobinya menunggu? Sama sekali tidak ada. Saudara-saudara, tapi tanpa sadar cara seperti ini masuk di dalam relasi kita dengan Tuhan, bukan? Seringkali kita juga memperlakukan Tuhan seperti apa yang kita lihat dalam dunia ini, instan, cepat. Hari ini saya berdoa Tuhan, kalau boleh jawabannya jangan besok, hari ini juga. Kalau boleh kita paksa Tuhan untuk segera menjawab doa-doa kita sekarang. Layanan instan berikan Tuhan, ekspres. Saya mau Tuhan yang responsif, saya mau Tuhan yang cepat sesuai dengan ekspektasi saya. Tetapi ketika jawaban itu tidak kunjung datang, ketika rasanya doa-doa kita tampaknya tertunda, di situ hati kita kadang mulai gelisah. Kok lama ya? Dan mungkin kita akan bertanya dalam hati kita, Tuhan, Engkau dengar gak sih doa-doaku? Tuhan, kok lama sekali? Lalu kemudian mata kita melihat di sekeliling kita, lihat tetangga, lihat teman kita. Kok dia jawaban doanya cepat sekali? Dia jalur apa dia? Kok saya lama? Berhari-hari, berminggu, bertahun-tahun saya menunggu, tapi belum ada jawaban. Saudara-saudara, mungkin saja kita perlu merenungkan hal ini. Kadangkala dalam perjalanan beriman ini, kadangkala Tuhan menempatkan kita di ruang satu nama, yaitu ruang tunggu dalam hidup beriman. Dan yang namanya ruang tunggu, ada yang ruang tunggunya cepat durasinya, ada yang lama, dan ada yang lama sekali. Dan di ruang tunggu inilah sebenarnya iman Kristen itu diuji. Iman itu dibentuk. Saudara, ibarat kalau kita menunggu dokter lalu kita disuruh tunggu di ruang tunggu. Mudah bagi kita ketika kita menunggu dengan nomor antrian, bukan? Tinggal tunggu giliran saya. Tapi bayangkan di ruang tunggu itu kita tidak ada nomor antriannya. Itu sangat penuh dengan pergumulan. Kapan ya saya dipanggil waktunya? Tetapi saudara, setiap orang yang bergumul
yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, ada fase-fase dalam hidupnya ditempatkan di ruang tunggu itu. Di ruang tunggu itu mungkin kita ada dalam segudang persoalan kita. Kita menanti jawabannya tapi kita tidak tahu kapan, kita seolah-olah dibuat menunggu. Tetapi waktu kita ada di ruang tunggu itu, ingat satu kebenaran. Tuhan bukan sedang sibuk ngurusin orang lain. Makanya dia dikasih kita di ruang tunggu. Bukan itu, saudara. Tuhan juga bukan sedang tidak mendengar doa-doa kita. Bukan itu. Tapi yang namanya ruang tunggu adalah ruang pembentukan iman. Ruang tunggu adalah ruang untuk bergumul bersama dengan Tuhan. Ruang tunggu adalah ruang menanti Tuhan, bergumul bersama Tuhan. Dan ini yang dialami oleh Bapak orang beriman namanya Abraham. Dia sedang ada di ruang tunggu. Makanya ia nanya, kapan janji Tuhan digenapi dalam hidupnya? Janji tentang keturunan, janji tentang tanah yang dijanjikan. Di mana? Kapan? Saudara-saudara, Kejadian 14, waktu itu kita belajar. Raja Kedorlaomer and the gangnya ingin melawan Raja Sodom. Lalu kemudian Abraham menyelamatkan keponakannya, saudara-saudara, melawan raja-raja yang sudah paham militer. Dan hebatnya Abraham menang. Baru saja ia mengalami penyertaan Tuhan, bagaimana ia bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai dia. Tapi di fase ini mulai ragu lagi. Kok lama ya? Tentang janji itu loh Tuhan, keturunan, janji tanah kapan? Tapi bukankah ini juga yang sebenarnya dialami oleh kita dalam kehidupan kita beriman? Ada saat-saatnya bukan? Kita begitu yakin, kuat, kokoh, teguh imannya kepada Tuhan. Tapi waktu lihat realitas ada saat-saatnya kita mulai bertanya, mulai ragu, mulai bingung, ini benar gak sih? Dan Abraham sedang ada di fase itu, saudara. Menanti jawaban Tuhan, menanti penggenapan janji Tuhan, tapi belum ada secercah harapan kapan. Dan semua kita mungkin ada di dalam ruang penantian itu. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu nantikan hari ini. Tapi apapun yang Bapak Ibu nantikan, kita percaya bahwa ruang penantian itu bukan ruang yang menyenangkan. Menunggu itu bukan sesuatu yang membuat kita bahagia. Karena kita bergumul dan namanya ruang menunggu, ruang penantian. Kita bergumul dengan yang namanya ketakutan, saudara. Ini yang dialami oleh Abraham. Sekarang bayangkan posisinya, Kejadian 14. Dia sudah mengalahkan raja-raja yang paham militer. Dia kembali, mungkin muncul pikiran-pikiran gimana kalau raja-raja ini akan serang balik saya. Wah, saudara-saudara. Waktu kami lagi tidur, apa yang akan kami lakukan? Mungkin gak? Mungkin saja. Atau dia akan mulai berpikir, Raja Sodom sudah menawarkan kepada saya harta berlimpah, tapi saya tolak demi ikut Tuhan. Tapi bagaimana kalau janji Tuhan ini gak jadi ya? Sayang sekali, harta berlimpah itu saya tolak. Muncul ketakutan, pikiran-pikiran manusiawi itu di dalam dirinya. Tapi saudara tahu di dalam ketakutan itu, firman Tuhan kepada Abraham begini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, sama-sama. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Di dalam ketakutan itu Tuhan berfirman kepada Abraham, Bram, jangan takut, aku perisaimu, aku pembelamu, aku penjagamu, aku penolongmu. Upahmu akan sangat besar. Dan saudara tahu dalam satu terjemahan diterjemahkan begini, akulah perisaimu, upahmu yang sangat besar. Apa maksudnya? Tuhan bilang gini, Bram, aku pembelamu, aku penjagamu, aku upahmu. Dan waktu dikatakan Tuhan adalah upahnya, reward saya adalah Tuhan, maka sebenarnya kalau Tuhan sudah menjadi bagian saya, milik saya, maka segala-galanya tidak lagi berarti. Karena Tuhan sudah saya dapatkan. Dan itu yang dijanjikan kepada Abraham. Saudara-saudara, ini janji yang sangat indah sekali bukan?
Kepada di tengah situasi yang bergumul, penuh ketakutan, Tuhan berkata, tenang, aku perisaimu, aku pembelamu, aku penjagamu, aku penolongmu. Aku juga akan menjadi upahmu. Dan ingat satu hal, ini ayat bukan cuma buat Abraham. Ini ayat buat kita semua yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Janji yang sama juga diberikan kepada kita. Tuhan juga bilang kepada kita di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita alami saat ini. Jangan takut. Aku perisaimu. Aku adalah upahmu. Kita bisa terima janji itu. Kita bisa jadi ahli waris janji itu. Karena saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Maka hari ini saudara, saya tidak tahu badai apa yang sedang menggoncang hidupmu. Sedang mengguncang keluargamu. Saya juga tidak mengerti sedalam apa lembah yang kau lewati hari ini. Seberat apa tantangan yang sedang kau alami hari ini. Tapi ingat firman Tuhan ini. Janganlah takut. Aku perisaimu. Tuhan ingin mengatakan kepada kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Karena Tuhan sendiri menjadi pembela kita. Mengapa saudara-saudara? Karena kita telah menaruh percaya kita kepada Yesus Kristus yang sudah menaklukkan dosa, penderitaan dan maut. Dan dia perisai kita. Allah adalah perisaimu. Dan kebenarannya sekali lagi tidak berhenti di situ. Tapi Tuhan berkata, aku bukan hanya melindungimu, bukan itu saja. Tapi aku juga upahmu. Aku menjadi milikmu. Upah dari iman orang yang sungguh-sungguh percaya bukan cuma sekedar benda-benda duniawi, bukan sekedar harta duniawi, tapi bukan juga hanya sekedar hidup kekal, tapi upahnya adalah lebih tinggi daripada itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan kalau Tuhan sudah menjadi milik kita, Tuhan adalah upah kita, maka segala sesuatu akan kita katakan, tak ada yang berarti, Tuhan jauh lebih berarti. Dan Tuhan janjikan itu. Saudara-saudara, pergumulan yang pertama di ruang menunggu adalah ketakutan. Dan firman Tuhan di tengah-tengah situasi itu, jangan takut. Maka pergumulan yang kedua adalah keraguan, saudara-saudara. Pergumulan ini muncul di ayat 2-3. Di sana dikatakan Abraham menjawab, Tuhan, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku meninggal, tidak punya anak. Jadi yang warisi rumahku Eliezer. Lagi kata Abraham, engkau tidak berikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Mulai ragu, saudara. Tuhan janji kamu nanti punya keturunan. Tapi waktu lihat dirinya makin tua, emang bisa Tuhan? Sampai sekarang gak ada tanda-tanda Tuhan kasih keturunan. Lalu dia lihat Eliezer pelayannya. Kayaknya jadi ahli waris semua kekayaan nanti jadi Eliezer deh. Kayaknya bukan saya, bukan keturunan kandungku. Mulai ragu dan mencari kepastian janji Tuhan itu. Tapi bagaimana cara Tuhan meneguhkan Abraham, saudara-saudara, ayat 4 dan 5. Dia bilang begini, Abraham ingat ya, orang ini tidak akan jadi ahli warismu. Yang jadi ahli warismu fix satu, ingat ini, anak kandungmu, pasti dia yang jadi ahli warismu. Maka kemudian Abraham dibawa keluar, dia bilang lihat ke langit, hitung bintang-bintang, kalau dapat hitung, tapi yang pasti sebanyak itu nanti keturunan. Dan saudara-saudara, tidak butuh waktu lama dalam keraguan itu. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Abraham pun percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dalam ketakutan Tuhan bilang jangan takut. Dalam keraguan pun Tuhan berfirman dan respons Abraham percaya kepada Tuhan. Dan ini ayat yang sangat indah sekali karena keyakinan itu dihitung sebagai kebenaran. Perhatikan ayat ini. Ayat ini tidak berkata Abraham benar karena perbuatannya, bukan itu. Tidak dikatakan juga bahwa karena dia cukup baik maka Tuhan menerima dia. Tetapi jelas sekali
bahwa satu-satunya yang membuat dia benar karena imannya kepada Allah. Maka ini juga kalau kita bawa dalam perspektif perjanjian baru, saudara-saudara, satu-satunya cara manusia berdosa dibenarkan di hadapan Allah cuman satu, bukan melalui usaha kita, bukan melalui pencapaian rohani kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita lebih bermoral baik daripada orang lain, bukan karena itu, tetapi melalui iman. Kita percaya kepada Allah dan juga kepada janji-janjinya. Dan puncak dari iman itu, janji itu adalah Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk dosa kita, bangkit dari kematian. Dia menjadi satu-satunya jalan keselamatan. Maka di dalam Roma dikatakan, orang yang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Iman kepada Yesus yang membawa kita ke sorga. Bukan karena saya baik, bukan karena saya lebih rajin pelayanan, lebih rajin berdoa, lalu saya ke sorga. Bukan itu, tapi karena iman dalam Yesus Kristus. Maka ini penting sekali, hubungan antara kita dengan Tuhan sama sekali tidak dibangun di atas dasar usaha kita, tapi di atas dasar iman kepada Dia. Maka apa artinya, saudara ya? Artinya, kalau hari ini kita ini di dalam masa menunggu, di dalam ruang tunggu sekalipun, Tuhan mau kita tetap percaya. Itu saja yang Tuhan mau. Percaya. Percaya bahwa Tuhan itu baik sekalipun keadaannya belum berubah jadi baik. Percaya bahwa janjinya tetap benar meskipun kita belum melihat seperti apa hasil janjinya itu. Dan kita percaya bahwa Dia tahu yang terbaik bahkan ketika situasi penuh penderitaan dan kesusahan. Tuhan ingin kita percaya. Maka doa orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya di tengah-tengah pergumulan hidupnya adalah sekalipun keadaannya belum berubah, sekalipun penderitaan ini belum selesai, sekalipun sakit penyakit ini belum sembuh, aku tetap percaya. Itu iman. Sekalipun masalahnya belum selesai, sekalipun jalan belum terbuka, sekalipun doa belum terjawab, sekalipun hatiku rasanya ingin menyerah, aku tetap percaya. Tuhan tahu yang terbaik. Yang terbaik pada waktunya Tuhan. Dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Percaya kepada Tuhan. Dunia mungkin belum berubah. Dan itu yang terjadi pada Abraham kan. Waktu dia tanya sama Tuhan, tidak juga seketika itu dikasih langsung anak. Nunggu lagi. Tidak langsung seketika itu juga dikasih tanah. Masih menunggu. Tapi dia bilang, aku percaya. Saudara, pergumulan yang ketiga. Coba ya. Yang pertama tadi apa pergumulannya? Ketakutan. Yang kedua, keraguan. Yang ketiga, ketidakpastian. Dan ini sangat tidak mudah, saudara-saudara. Ketidakpastian. Ada hal yang menarik begini. Kalau kita perhatikan kisah ini, waktu bicara anak, Abraham langsung percaya. Tapi waktu bicara tanah perjanjian, itu rasanya dia masih mikir, emang bisa? Gimana caranya? Padahal kan semua sama-sama sulit ya. Punya anak juga sulit, punya tanah juga sulit. Tapi punya anak dia lebih mudah percaya, kenapa? Karena punya anak itu Tuhan janjinya nanti kamu akan lihat. Jadi masih akan dia jalani masa punya anak itu. Tapi soal tanah, itu kan nanti panjang sekali. Waktunya panjang sekali saudara-saudara. Makanya waktu Tuhan bilang kamu akan benar-benar kamu akan dikasih tanah, dia mulai ragu. Benar gak ya? Bisa gak ya? Apalagi Tuhan waktu kasih tahu nanti punya tanah, benar-benar punya tanah, keturunanmu akan banyak. Tapi mereka ini selama sekitar 400 tahun akan jadi budak ya. Dan setelah itu nanti baru kembali dan janji itu akan diberikan kepadamu. Saudara, makanya Abraham berkata, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Itu tidak pasti. Setelah saya mati emang benar keturunan saya akan memiliki tanah Kanaan. Di dalam pergumulan itu saudara, Tuhan itu kemudian
tidak marah sama Abraham. Nah ini ya, kalau kita jadi Tuhan mungkin kita kan baru kejadian 14. Kalahkan raja-raja. Ini udah ragu lagi. Mungkin kalau kita jadi kasih kesempatan jadi Tuhan, kita udah tempeleng kepalanya satu-satu. Ini gak mudah percaya. Ragu lagi. Tapi Tuhan sabar sekali saudara. Tuhan sabar. Dia mengulang janji itu. Dia mengikat perjanjian dengan Abraham sebagai tanda keseriusannya. Abraham sabar menghadapi Abraham supaya dibentuk. Karena ruang tunggu ini adalah ruang pembentukan. Dan kemudian Tuhan meneguhkan janjinya dari cara mana? Ayat 9-11 ya. Tuhan bilang begini. Abraham, ambil seekor lembu betina, seekor kambing betina berumur 3 tahun, domba jantan, seekor burung tekukur, seekor merpati. Lalu kemudian apa? Potong 2. Letakkan bagian itu satu di kiri, satu di kanan. Tapi burung-burung tidak dipotong, kemungkinan karena terlalu kecil. Lalu itu yang dikatakan oleh Tuhan, dipotong 2. Apa maksudnya ini saudara-saudara? Nah, kita mesti baca di konteks zaman itu. Ini soal perjanjian. Kalau di zaman ini, kalau kita mengadakan perjanjian biasanya kita ke notaris. Lalu tanda tangan di atas meterai, begitu ya. Di dunia kuno cara model perjanjiannya adalah seperti tadi. Binatang itu dibelah, lalu kemudian diletakkan di kiri, diletakkan di kanan. Yang berjanji melewati itu. Nah, melewati ini. Dengan cara berpikir begini. Saya ini bersumpah. Kalau saya langgar janji ini. Biarlah saya mati seperti binatang-binatang itu. Di dunia kuno ada 2 jenis perjanjian. Ada yang namanya perjanjian sejajar. Raja besar sama raja besar ikat perjanjian misalnya. Sama-sama sejajar. Kita adakan perjanjian ya. Kamu gak boleh nyerang wilayahku, aku gak boleh nyerang wilayahmu. Oke, siap. Lalu kemudian diadakan ritual itu, mereka melewati itu. Dua-duanya lewat karena sejajar. Jadi sama-sama tidak boleh mengingkari. Tapi ada yang namanya perjanjian tidak sejajar. Misalnya raja besar menaklukkan raja kecil. Nah, kemudian bersumpah, raja kecil ini diambil sumpahnya. Hei raja kecil, karena kamu sudah kalah, kamu berjanji bersumpah, selama kamu ada, kamu akan kasih upeti ke saya. Nah ini perjanjian Tuhan dan hamba. Kira-kira yang lewat potongan itu siapa? Yang kecil atau yang besar? Hah? Raja kecil kan? Dia yang bersumpah. Dia bilang gini, kalau kamu nanti melanggar, ya berarti kamu akan siap mati. Nah di sini saudara-saudara, yang kita lihat, ketika di dalam pergumulan itu, apa yang terjadi? Waktu Tuhan meneguhkan janjinya kepada Abraham. Coba lihat ya. Siapa yang lewat di situ? Tuhan atau Abraham? Baca ini. 1, 2, 3. Ketika matahari terbenam dan kegelapan turun, terlihatlah perapian yang berasap beserta sulu dan berapi lewat di antara potongan daging itu. Pada hari itu Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham dan berfirman kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Seharusnya ini kan perjanjian Tuhan dan hamba. Yang berjalan di potongan itu siapa? Abraham kan harusnya. Tapi di sini karena Tuhan mengikat janji, yang lewat di dalam potongan-potongan itu siapa? Tuhan sendiri. Apa yang dia maksudkan? Dibilang, Abraham, saya mempertaruhkan diri saya sendiri. Kamu ragukah dengan saya? Kamu tidak percaya bahwa saya bisa menggenapi janjinya? Saya katakan hari ini, saya mengikat sumpah. Bahwa nanti kalau itu gagal, saya sendiri yang menanggung hukumannya. Dan Abraham sama sekali tidak masuk ke dalam potongan itu. Karena Tuhanlah yang berjanji, yang membuat perjanjian itu. Dan Tuhan sendiri yang menjamin perjanjian itu. Maka Tuhan bilang gini, jika perjanjian ini gagal, biarlah aku yang menanggungnya. Tuhan sendiri yang berjalan di potongan itu. Untuk mengatakan, hei jangan takut, percaya karena aku
yang sudah berjanji, aku juga yang menjadi jaminan atas perjanjian itu. Saudara-saudara, ketika membaca bagian ini, waktu merenungkannya, mempersiapkannya, jujur saya sangat kagum sama Tuhan. Kok bisa ya Tuhan mau mengadakan sumpah seperti itu? Rela mengorbankan dirinya sendiri demi menepati janjinya sendiri. Tapi Tuhan bilang begini sama Abraham, tapi ingat ya, di dalam waktu janji ini meskipun saya sudah bilang aku akan menggenapi janjinya, ingat 400 tahun akan mengalami penderitaan, akan menjadi orang asing. Tuhan bilang janji Tuhan pasti digenapi, tapi ingat prosesnya tidak mudah. Tetapi satu hal yang Tuhan bilang, bahkan ketika prosesnya tidak mudah, ketika mengalami banyak penderitaan, ketika manusia gagal sekalipun, ada satu hal yang harus engkau tahu Abraham, aku pasti akan menggenapi janjinya. Maka kalau kita bawa dalam kehidupan kita saudara-saudara, sebagai orang beriman, kalau dalam hidup ini mungkin kita gagal, jatuh bangun, atau mungkin kita mengalami proses yang begitu sulit, tidak mudah. Ada satu hal yang pasti, Tuhan sudah menjamin janji itu, dan Tuhan akan menepati janji itu, dan Tuhan yang tetap pegang kendali kehidupan kita. Sekalipun mungkin di ruang tunggu ini, betapapun banyak masalah yang kita hadapi. Tapi sekali lagi, waktu di ruang tunggu, Tuhan izinkan kita di ruang tunggu, dasar kita berharap bukan pada kekuatan kita untuk setia. Tetapi sekali lagi pada kesetiaan Tuhan yang sudah bersumpah atas dirinya sendiri. Maka kita selalu ingat Tuhan tidak pernah main-main dengan janjinya. Kalau dia sudah berkata iya, ia pasti menggenapinya. Meskipun sekali lagi jalannya panjang, meskipun prosesnya berat, meskipun banyak penderitaan, tetapi pasti akan digenapi. Maka saudara-saudara, apa yang sebenarnya sedang terjadi di Kejadian 15 ini bukan sebuah simbolik aneh ya saudara. Tetapi waktu dikatakan bukan Abraham yang berjalan di antara potongan-potongan itu, tetapi Allah sendiri yang melewatinya. Tuhan hanya ingin berkata sekali lagi, Abraham, aku tidak hanya berjanji, aku mengikat diriku sendiri pada janji ini. Maka jika aku tidak menepati janjiku, aku yang akan menanggung akibatnya. Maka ini sesuatu yang sangat mengejutkan sekali. Allah yang maha tinggi merendahkan dirinya untuk memberikan kepastian kepada manusia yang mudah goyah, mudah lemah imannya. Dan Tuhan tahu kita ini hari ini percaya, besok ragu. Tuhan tahu model kayak kita. Maka Tuhan teguhkan sendiri. Tuhan tahu kelemahan kita. Maka dia sendiri yang menjamin perjanjian itu. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, apakah benar Tuhan? Ya benar. Penggenapan janji itu jelas sekali waktu kita lihat salib saudara-saudara. Betul-betul penggenapan. Nanti saudara, kalau kita merefleksikan, hayati momen perjamuan kudus ini, ingat Tuhan sudah menggenapi janjinya. Tuhan kan bilang begini, kalau manusia tidak setia, saya sendiri akan menggenapi janjinya. Saya sendiri rela mati. Dan Tuhan menggenapinya. Tuhan sendiri datang ke dalam dunia. Ia rela terpotong-potong, terpecah-pecah untuk menggenapkan janjinya. Bahwa ingat ya, aku akan setia. Aku menjamin janjiku padamu. Aku akan menggenapkan janjiku kepadamu. Jangan takut, percaya kepadaku. Dan Tuhan ingin kita juga berkomitmen percaya kepada Dia. Karena Tuhan sendiri berjanji sampai mati. Dan di salib kita melihat Allah benar-benar
mengorbankan dirinya. Yesus benar-benar mati menjadi korban dari perjanjian itu, menanggung dosa ketidaksetiaan kita. Dan di dalam Yesus janji Allah kepada Abraham terus digenapi dan akan terus digenapi, tidak akan bisa goyah. Sehingga hari ini saya dan saudara adalah ahli waris dari janji itu. Maka hari ini saudara, kalau ada yang sedang ada di ruang tunggu menanti jawaban Tuhan atas doa-doanya. Dan saudara bertanya, kapan ya Tuhan? Bagaimana cara Engkau menjawab doaku? Rasanya sudah capek sekali menunggu. Rasanya sudah lelah, pengen menyerah. Saya tidak tahu harus mengapain lagi. Di ruang penantian ada ketakutan, keraguan, ketidakpastian. Saudara, hayati, refleksikan pandangan saudara pada salib Kristus. Karena salib itu adalah simbol kejelasan bahwa Tuhan benar-benar sudah menggenapi janjinya. Dan Dia menjamin janji itu. Maka waktu Tuhan mengatakan percaya, percaya itu bukan karena kita kuat, bukan karena kita setia, tapi kita percaya karena Tuhan itu setia. Dan kesetiaannya sudah dimeteraikan dengan darah Kristus, dengan peristiwa salib itu. Maka hari ini Bapak Ibu, di dalam kondisi yang mungkin saudara ada di ruang tunggu, dengarkan ini baik-baik. Sekalipun di ruang tunggu kita bergumul dengan ketakutan, keraguan dan ketidakpastian, tetaplah menunggu sampai waktunya akan tiba. Percayalah, Tuhan pasti akan menggenapi janjinya sesuai dengan waktunya. Dasarnya bukan pada kesetiaan kita, tapi pada kesetiaannya yang telah dinyatakan secara jelas melalui salib Kristus. Baca sama-sama bagian yang berwarna 1, 2, 3. Di ruang tunggu tetaplah menunggu, percayalah Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Apapun yang hari ini saudara mungkin sedang nantikan, menunggu jawaban Tuhan atas doa-doamu, Tuhan ingin kita percaya, percaya sepenuhnya. Bukan pada waktu kita tapi pada waktunya. Dan saudara-saudara, biarlah nanti iman itu diperhitungkan sungguh-sungguh sebagai kebenaran. Mari sama-sama tundukkan kepala, mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Silakan ambil waktumu secara pribadi Bapak Ibu. Kalau saat ini saudara sedang menanti, menunggu, sedang begitu hebatnya pergumulan saudara, ketakutan, kekhawatiran, atau ketidakpastian akan masa depan, datang sampaikan kepada Tuhan dan katakan satu tekad, Tuhan aku mau percaya sekalipun aku belum mengerti, belum tahu jawaban Tuhan. Bapa yang baik, setiap kami mungkin punya ruang tunggunya masing-masing, punya pergumulannya masing-masing, punya masalahnya masing-masing. Dan kami jujur menunggu tidaklah mudah. Ada ketakutan, ada keraguan, ada ketidakpastian. Tapi hari ini firman-Mu berbicara dengan jelas kepada kami. Biarlah di ruang tunggu kami masing-masing, kami menaruh percaya penuh kepada Tuhan. Percaya bukan karena kami setia,
tapi percaya karena Allah kami setia, Allah yang berjanji, Allah sendiri yang menjamin janji itu. Dan itulah iman kami. Tolong kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh Engkau menemukan kami sebagai anak-anak-Mu yang setia dan percaya penuh kepadamu. Engkau juga berkati dalam momen kami akan menikmati perjamuan kudus. Berbicaralah kepada setiap kami. Bangkitkan hati yang lesu. Engkau hidupkan roh yang mati itu, sehingga kami mengalami kuasa kasih Kristus itu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.